Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengadakan alam semesta ini. Dia yang memilikinya. Dan dia pula yang mengatur segala yang ada. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Baik dalam menghadapi masalah-masalah dunia kita. Apalagi masalah agama kita. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, berapa banyak sebenarnya saudara-saudara kita yang hari ini tidak lagi berkumpul dengan kita. Sanak keluarga, orang tua yang tidak bisa lagi ikut berpuasa di bulan Ramadan ini. Dikatakan tadi salah satu jamaah, pengurus, ya, salah satu yang suka memakmurkan masjid, dia harus pergi. Dan dia tidak dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Karena waktu dia sudah habis. Ahibati fillah, bicara kematian. Kematian ini sebuah hakikat yang menakutkan. Yang akan dihadapi oleh setiap makhluk hidup. Mau dia orang beriman atau orang kafir. Mau dia orang baik atau orang fajir. Mau dia itu penguasa atau rakyat jelata. Mau dia itu kaya atau dia miskin. Mau dia sebagai atasan atau dia sebagai bawahan. Dan kematian itu mengingatkan kita bahwa kehidupan ini akan berakhir dan kita akan memulai kehidupan yang baru. Kemudian di kehidupan sana akan ada hisab, akan ada persidangan di mana manusia akan mendapatkan semua hasil kerja dan amalan dia. Bagaimana tidak kita melihat banyak manusia di muka bumi ini yang melakukan kezaliman atau yang berbuat kebajikan, tapi nggak dapat balasan apa-apa. Yang zalim mati belum sempat dihukum. Yang baik meninggal dunia belum sempat mendapatkan balasan di sini. Kalau kematian itu akhir dari segalanya, maka niscaya semua orang ingin cepat mati. Apalagi ketika terlilit hutang. Ketika mendapatkan masalah yang mencekik lehernya. Yang membuat sesak dadanya. Dan sebagian orang berpikir bunuh diri menyelesaikan masalah dia. Enggak jemaah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Nah. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار
wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, kita berada di negeri yang suka memperdaya kita. Kita berada di dunia yang membuat kita lupa dengan hakikat kematian ini. Tahu-tahu saudara kita mati. Allah katakan kullu nafs. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kalau kemarin kita mendapatkan berita duka atas nama saudara kita yang meninggal dunia, boleh jadi sore ini atau malam ini atau besok kita sudah tidak dapat lagi membuka handphone dan tersebar berita kita yang meninggal. Dan Allah sebutkan balasan dari semua yang kita kerjakan. Itu nanti pada hari kiamat disempurnakan. Sebagian orang berpikir ini umat Islam yang jumlahnya 1,7 atau 1,8 miliar di dunia ini. Yang mereka sedang berpuasa, dapat apa sih mereka? Yang bekerja dalam kondisi puasa, dia akan lelah. Yang tidak bekerja, yang santai, dia akan merasakan lapar. Tapi kenapa dikerjakan oleh umat Islam? Karena mereka yakin akan ada balasan apa ini. Tapi sebagian orang lupa. Di siang hari, di bulan Ramadan ini, kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang mengaku Islam puasa. Dengan nyamannya dia makan, minum, merokok di pinggiran jalan. Tanpa ada rasa malu. Kenapa? Lupa. Alasan akan disempurnakan nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad. Mau tahu orang yang beruntung? Siapa? Yang kaya apakah termasuk orang beruntung? Belum tentu beruntung. Yang miskin belum tentu beruntung. Yang sukses dalam dunia, karirnya. Yang mendapatkan jabatan yang terus menanjak. Apakah dikatakan orang sukses? Belum tentu. Kenapa? Karena kita lihat semua yang di muka bumi ini mati gitu loh. Mau sukses seperti apapun habis gitu loh. Mana kesuksesan dia? Mana kekayaan dia? Nggak ada. Maka Allah katakan, keberuntungan yang sebenarnya adalah yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kehidupan dunia hanya menipu kita. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk sering mengingat kematian. Agar menjadikan kematian itu nasihat buat kita. Supaya kita jadi lebih baik. Supaya kita bisa lebih semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Yakni kematian. Pemutus kelezatan. Kita bisa bayangin jemaah. Seorang yang sedang berada di depan meja makan dengan menu makanan yang begitu
beragam. Dan semua dia sukai. Dia sedang berada di hadapan keluarganya, anak-anaknya, orang-orang yang dia cintai. Bagaimana perasaan dia ketika dia melihat makanan yang seperti itu, yang menggoda. Namun dia ingat, di depan pintu sedang ada rombongan perampok dengan persenjataan lengkap yang dia hendak memutilasi dirimu. Apakah engkau bisa makan? Dan ahibati fillah, kalau kematian ini datang, segala sesuatu akan. Ya, ketampananmu, kecantikanmu, kesegaranmu, keindahanmu, semuanya akan. Tawamu akan hilang. Senyummu akan pergi. Kesehatan yang kau banggakan, ada guna. Kekayaan yang kau miliki, tidak ada manfaatnya. Di mana keluargamu yang cinta kepadamu, tahu-tahu mereka tidak menginginkan diri. Walaupun engkau orang baik. Walaupun engkau orang soleh. Walaupun engkau adalah tulang punggung keluarga. Tapi tatkala ruh berpisah dari tubuhmu, mereka nggak mau lagi engkau ada di rumah. Mereka akan melucuti bajumu. Mereka akan mencucimu. Kemudian membungkusmu dengan kain. Kita seringkali sholat jenazah. Pernah antum ingat gimana kalau yang ada di situ itu diri kita? Dibungkus. Kadangkala hidungnya disumpel sama kapas. Dagunya diikat. Lalu mereka bersegera mengantarkan kita ke kubur. Kadangkala ada anaknya yang berpesan kepada keluarga, tolong ayahku jangan dikubur dahulu. Aku ingin berjumpa dengan ayahku. Ya, dia ingin berjumpa sebentar. Sebentar. 1 menit setelah itu bungkus, kirim ke ayah. Lianglah. Tidak ada yang ingin melihat kita lagi. Mereka menginjak-injak kita. Mereka menutup semua celah. Tidak boleh ada oksigen yang masuk ke tempat. Mereka tidak ingin mencium bau busuk kita. Setelah 3 hari engkau berada di kuburan sana. Entah bagaimana dia. Sekarang yang suka bercermin. Engkau kebayang gak dengan teman kita yang sudah meninggal dunia? Kemana krim siang dan malam dia? Kemana alat-alat kecantikan dia? Ahibati fillah. Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi alaihissalam lalu memberikan nasihat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Apa nasihatnya? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, silahkan kau hidup semaumu. Silahkan. Tapi engkau pasti mati gitu. Mau 1000 tahun pun engkau akan mati. Ini sebuah kepastian. Wa ahbib man syi'ta innaka mufariq. Dan silahkan engkau mencintai siapa saja yang engkau mau. Engkau cintai mereka. Tapi ada sebuah hakikat engkau gak boleh lupa. Engkau pasti berpisah sama dia. Mau itu orang tua, mau itu anak,
mau itu pasangan hidup, mau itu kawan dan sahabat, engkau pasti berpisah sama dia. Kenapa? Karena engkau hidup di dunia. Nanti ada kehidupan yang tanpa kematian, bahkan tanpa tidur. Ada kehidupan tanpa kematian, bahkan tanpa tidur. Tidak ada tidur. Tapi nanti, sekarang engkau pasti berpisah dengan orang-orang yang kau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Dan silahkan engkau beramal semaumu. Betifillah. Yang mau puasa, yang enggak mau puasa, yang mau baca Quran, yang enggak mau baca Quran, yang mau sholat tarawih, enggak mau sholat tarawih, yang mau sholat 5 waktu, enggak mau sholat 5 waktu, berbuat apa saja engkau, silahkan. Tapi engkau pasti akan dibalas. Pasti. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebajikan seberat dzarrah semut, pasti akan mendapatkan. Kalau itu kebaikan, pasti kau dibalas. Mungkin kau sendiri lupa dengan amalan itu. Mungkin gak ada yang tahu dengan amalanmu itu. Tapi engkau pasti mendapatkan balas. Dan sebaliknya, perbuatan dosa yang kau lakukan, keburukan yang kau kerjakan, walaupun sebesar dzarrah semut, jangan pernah engkau remeh. Engkau akan mendapatkan balasan. Haibatifillah, kematian ini datang tanpa tanda. Nggak ada tanda pengenalnya. Oh, ini sedang dijemput sama malaikat maut. Makanya kadang-kala kita melihat seorang dokter ngobatin pasien. Tahu-tahu dokternya dulu mati. Ya. Dia datang tanpa kabar. Ada pemberitaan fulan mau mati. Ada. Dan dia masuk tanpa izin. Ada beberapa kisah yang mengatakan orang kalau mau mati 40 hari sebelum kematian akan seperti ini, 39 hari akan seperti ini. Nggak ada. Dia datang tiba-tiba. Dan di antara tanda-tanda kiamat, kathratu mautil fajah. Banyak mati mendadak. Tabrakan. Kapal laut full tenggelam. Kapal terbang membawa 300 penumpang. Yang semuanya memiliki agenda. Yang satu udah ada acara lamaran pernikahan. Yang satu menghadiri pernikahan. Yang satu mau ketemu sama orang tua. Yang satu mau ketemu sama anaknya. Yang satu dalam rangka kerja, bisnis. Dia ada pertemuan dengan kolega-koleganya. Tapi ternyata kapal itu tidak pernah mendarat. Habis. Tanpa memberikan. Kadang-kala keluarganya setelah meninggal, engkau ada firasat enggak dia akan mati? Kalau bicara firasat akan mati, udah dikasih tahu sama Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua bakal mati. Kalau bicara umur, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu ya antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari sana. Tapi banyak orang meninggal sebelum sampai ke umur itu. Ini peringatan buat yang sudah di atas 60 tahun untuk siap-siap engkau. Tapi untuk yang belum 60 tahun engkau juga siap-siap. Ahibati fillah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kana Daud an-Nabi alaihi salam fihi ghairatun syadidah." Nabi Daud itu
adalah nabi yang sangat pencemburu. Wa kana idza kharaja ughliqatil abwab. Beliau kalau keluar, istananya itu ditutup semua. Artinya istananya nggak ada orang lagi. Ditutup istananya. Falam yadkhul ala ahli ahad hatta yari. Nggak ada yang boleh masuk ke tempat istri-istri Nabi Daud. Banyak istri Nabi Daud. Satu pun sampai Nabi Daud pulang. Qala fa kharaja dhata yawmin wa ghulliqatid dar. Suatu hari Nabi Daud keluar dan semua pintu-pintu ditutup. Salah satu istrinya itu melongok ke dalam rumah. Istana besar ya, ada halaman di dalam rumah, ada halaman di dalam istana itu ada halaman. Dia melongok ke rumah itu dari dalam istana. Tahu-tahu ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah rumah. Lalu istrinya mengatakan buat orang-orang yang ada di rumah, "Min aina dakhala hadzal rajul ad-dar? Ad-daru mughlaqah." Dari mana orang ini bisa masuk? Nabi Daud ini raja juga, jemaah. Dari mana orang ini masuk? Sedangkan rumah ini tertutup. Wallahi la tufdahan Nabi Daud. Kalian masalah nih sama Nabi Daud. Lalu datang Nabi Daud masuk ke rumah. Orang itu tetap berdiri di tengah rumah tadi. Nabi Daud alaihissalam berkata kepadanya, "Man anta?" Oh, siapa? Qala ana alladhi la ahabul muluk wa la yamtani minni syai'. Aku yang tidak takut dengan raja dan tidak ada yang dapat menghalangiku apapun. Ada. Apa kata Nabi Daud? Anta wallahi malakul maut. Kalau gitu engkau, demi Allah engkau adalah malaikat pencabut nyawa. Fa marhaban bi amrillah. Nabi Daud mengatakan selamat datang dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Para nabi tidak dicabut nyawanya kecuali mereka dikasih tahu lebih dahulu. Ditawarin mereka. Dan Nabi Daud meninggal dunia ketika umurnya 100 tahun. Alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Maka sebelum kematian datang, kita perlu mempersiapkan diri. Cukuplah kalau bicara kematian ini nasihat yang nggak ngomong. Di rumah kita lagi duduk-duduk, tahu-tahu ada WA masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nasihat buat kita. Engkau sedang menunggu giliran. Ini sekarang fulan yang mati. Boleh jadi besok. Ada seorang yang memberikan nasihat berkaitan dengan kematian ini. Dia mengatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah engkau ketakwaan. Kalau bicara bekal takwa, puasa ini disyariatkan bukan untuk menyusahkan kita. Ini yang masih kebayang ya, puasa ini melelahkan, meletihkan, mencapekkan. Aduh, puasa ini berat. Enggak. Puasa ini untuk kebaikanmu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ada jembatan yang harus kita lewatin. Yang jembatan itu lebih tipis dari rambut. Lebih tajam dari pedang. Yang jembatan itu terbentang berada di atas neraka jahanam. Kita harus lewat sana. Bekalnya apa supaya bisa melewati neraka jahanam menuju ke surga? Takwa. Maka Allah syariatkan puasa ini. Bukan untuk menyiksamu, tapi untuk memperindah diri. Maka tazawwad minat taqwa, berbekalah ketakwaan. Karena engkau nggak tahu apabila datang malam, apakah mungkin engkau akan hidup sampai fajar? Engkau nggak tahu.
Fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Wa kam min alilin asya hinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit mati tanpa penyakit. Dan berapa banyak orang yang sehat, afwan. Berapa banyak orang yang sehat, yang segar bugar, mati tanpa sakit. Jadi jangan berpikir kalau engkau sehat, engkau masih panjang umurmu. Nggak ada ketentuan itu. Kita melihat orang mati ketika dia sedang bernyanyi. Mungkinkah dia berpikir akan mati? Sebagian mati tatkala sedang berzina. Sebagian mati dalam kondisi mabuk. Sebagian mati dalam kondisi sedang bermain bola. Mati jemaah. Mereka berapa banyak orang yang sehat. Sehat. Tadi masih ngobrol sama anak. Tadi masih ngopi sama anak. Anak masih sempat chat dia. Mata min ghairi. Mati tanpa penyakit. Kalau dibawa ke dokter, dokter akan mengatakan apa? Oh, serangan jantung ya. Jantungnya berhenti. Banyak orang mati, jantungnya berhenti. Berapa banyak orang yang sakit, parah. Mungkin keluarga berpikir, ya Allah kayaknya udah dekat, udah mau mati ini dan itu. Tahu-tahu hidup panjang mas umurnya. Maka kadang-kadang kita melihat seorang kakek yang umurnya bertambah, seorang cucu yang umurnya selesai. Kalau engkau berpikir secara logika, seharusnya yang mati duluan kan kakeknya. Masa cucunya yang masih lucu, yang masih sehat, tahu-tahu dia mati lebih dahulu. Nah, ada yang tahu. Wa kam min sabiyin yurtaja tulu umrihi faqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir, yang digendong sama ibunya, yang tumbuh besar, yang diharapkan nanti kalau besar jadi dokter ya, nanti jadi insinyur ya, nanti jadi ini, jadi itu. Kafannya padahal lagi dijahit. Coba engkau lihat. Betapa seringnya kita melihat anak-anak meninggal dahulu daripada orang tuanya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Wa qad qubidat ruhuha lailatal qadr. Berapa banyak pengantin yang dirias untuk malam pengantin ya, untuk bertemu sama suaminya. Tahu-tahu nyawanya dicabut ketika malam pernikahan. Anak ingat ada sekelompok, ya Allah jamaah, keluarga ini mau nikah. Kalau nggak salah dia dari Pulau Sapeken ya. Dia berangkat menuju ke Singaraja di Bali sana. Berangkat untuk acara pernikahan. Pengantinnya berangkat. Ternyata pengantinnya tidak pernah sampai ke daratan dalam kondisi hidup. Meninggal. Apa itu nggak cukup sebagai nasihat buat kita jamaah? Untuk menjadi lebih baik. Wa kam min sakinin 'inda as-sabahi biqasrihi wa 'inda al-masa' qad kana min sakinil qabr. Berapa banyak orang yang di pagi hari sedang makan di istananya, sarapan bersama keluarganya, tahu-tahu sore hari dia tidak lagi tinggal di rumahnya. Dia tinggal kuburan. Ini keluarganya pulang. Orang kaya nih. Mungkinkah hartanya menyelamatkan dia dari kematian? Nggak. Dia bisa berobat Ustaz ke rumah sakit yang paling hebat. Tapi apakah dia bisa mengobatin kematian? Nggak bisa. Dokter tuh kalau ketemu orang udah mati, dia periksa, udah. Dia angkat itu selesai. Dok nggak bisa dihidupkan lagi dok. Nggak bisa. Dibawa sudah. Dibungkus. Terus diapain? Ya,
maka adalah kita senantiasa bertakwa untuk mempersiapkan kematian. Di surat An-Nisa ayat 78, Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang-orang munafikin dan kita semuanya. Orang munafik itu kalau diajak berjihad, berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka takut jemaah. Mereka takut mati. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhi min indik. Kullum min indillah. Fama lihauluna yafqahuna haditha. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka, mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Barakallahu fiik. Buruj itu bisa bermakna benteng dan bisa bermakna bintang. Kita lihat manusia mulai berpikir untuk membuat pemukiman di bintang sana, di Mars sana. Dimanapun kau berada, kematian itu akan datang. Ahibati fillah, ada sebuah riwayat dari Israiliyat ya. Cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini sedang berada di istananya. Putranya Nabi Daud. Ada orang yang masuk menjumpai Nabi Sulaiman. Kemudian orang ini memandang salah satu dari pejabat negara yang ada bersama Nabi Sulaiman. Kawannya Nabi Sulaiman. Dipandang dengan pandangan yang tajam. Akhirnya orang ini pergi. Ketika orang itu pergi, kawannya Nabi Sulaiman ini tanya, siapa tadi, kata dia, kok mandang aku terus orang itu? Oh, tadi dia adalah malaikat pencabut nyawa dalam wujud manusia. Orang ini takut ya. Karena dia dipandangin terus sama malaikat tadi. Maka akhirnya dia ngomong sama Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, atau ya Nabi Sulaiman, kata dia, aku mau minta tolong sama engkau. Bolehkah engkau pinjamkan kepada aku anginmu? Pindahkan ke aku ke ujung dunia. Kok perasaanku gak enak sama orang itu, kata dia. Sama malaikat tadi. Ya sudah, kata Nabi Sulaiman. Angin itu diperintahkan memindahkan orang ini ke ujung bumi. Keesokan harinya, orang ini, malaikat pencabut nyawa datang. Menjumpai Nabi Sulaiman lagi. Nabi Sulaiman ngomong, kata dia, engkau kemarin bikin takut, aku punya teman, kata dia. Kenapa engkau mandangin dia kemarin? Kata dia, ya Nabi Allah, ya aku pandangin dia. Karena aku kaget ya. Kok dia ada di sini, kata dia. Soalnya aku dapat tugas untuk mencabut nyawa dia setelah duhur. Di ujung dunia, kata dia. Seperti itu. Tapi dia sedang bersamamu. Terus kata Nabi Sulaiman, kemudian gimana? Ketika aku sampai sana, orang itu ternyata ada di sana.
Ahibati, ainama takunu, di mana. Dan kita nggak tahu. Fala ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak tahu kita itu di bumi mana kita akan mati. Bagaimana ada seorang yang ingin meninggal di Mekah. Dia mengatakan, saya ingin meninggal di sini. Saya nggak ingin keluar dari sini. Saya ingin dikuburkan di Mekah. Dia nggak tahu dia mati di negeri yang lain. Ahibati fillah, orang yang menjadikan kematian sebagai nasihat dan sering mengingat kematian, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang lebih baik. Abu Darda, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, mengatakan, "Man aktsara min dzikril maut, qalla hasaduhu wa qalla farahuhu." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka irinya akan berkurang. Dan kegembiraan dia juga akan berkurang. Kita ini kadang-kadang kalau ngelihat orang ya punya sesuatu yang mewah, yang indah, kita jadi dengki, iri sama tuh orang. Ketika kita mendapatkan sebuah jabatan, ya, mendapatkan apa yang kita inginkan, kadang-kala kita bergembira sampai kelewatan. Tapi kalau engkau ingat mati, ada apa engkau hasad sama orang yang bakal mati? Terus bagaimana engkau akan gembira berlebihan padahal engkau bakal mati loh. Yang engkau miliki sejatinya bukan milik. Kita kalau kena musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillah. Kami itu milik Allah. Kami itu milik Allah. Bukan orang yang mati itu yang milik Allah. Kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sejatinya tidak memiliki diri kita sendiri. Yang merasa memiliki, oh ini rumah milikku, itu mobil milikku. Engkau gak punya apa. Engkau ingat, keluar dari perut ibundamu dalam kondisi telanjang. Dan engkau akan dibangkitkan dari kuburmu dalam kubur. Ada yang kecuali amal ya. Nabi SAW mengatakan yatba'ul mayyit thalath. Yang ikut mengantarkan mayit yang mati nih, diantarin 3 yang mengantarkan dia. Siapapun yang mati. Mau itu raja, mau itu presiden, mau itu jenderal, mau itu gubernur, mau orang miskin, yatba'ul mayyit thalath. Yang ikut mengantarkan mayit ke kuburan itu 3. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Keluarganya ikut. Kalau dia orang kaya, hartanya ikut. Anak buahnya ikut mengantarkan, bukan hanya keluarganya. Kadang-kala yang mengantarkan jenazah mungkin ribuan orang. Ya, ikut mengantarkan ke kuburan. Pas sampai ke mulut kuburan. Yang ketiga amalnya. Fayarji'ul itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang. Pulang yang 2. Keluargamu, ada yang mau mendampingi? Enggak ada. Anakmu, suamimu. Terus tinggal amalan. Maka disinilah bekal yang perlu untuk bersih. Dan kita berada di bulan Ramadan, bulannya mempersiapkan diri untuk bertakwa kepada Allah. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian menjadi nasihat, cukup. Kalau engkau melihat ada jenazah yang lewat, digotong sama orang banyak. Oh, banyak banget yang gotong. Semuanya akan. Kalau engkau melihat ini orang, kawanmu, temanmu, yang kemarin sholat bersamamu, tahu-tahu dia membujur kaku. Ini. Apa nggak cukup? Sebagai nasihat buat. Wa kafa bil yaqini ghinan.
Dan cukup keyakinan menjadi kekayaan. Kekayaan. Orang yang yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Apa yang diberikan dia akan terima. Wa kafa bil ibadati syughlan. Dan cukup ibadah itu sebagai kerja yang menyibukkan. Kadang-kadang ada orang mengatakan aku gak punya kerjaan. Engkau kerja ibadah gitu loh. Nih teman-teman yang masih mungkin belum dapat job. Mungkin di PHK. Tolong engkau sibukkan dirimu dengan bekerja. Apa kerjaan? Beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang lalai. Dianggap bukan nikmat. Apa? As-sihat wal faragh. Kesehatan dan waktu. Sehat dan waktu. Ketika engkau kosong, gak punya pekerjaan, sibukkan dirimu dengan beribadah. Nih setelah asar ya. Kadang-kala orang itu pulang kerja gak ngapa-ngapain. Aku gak punya kerjaan, ngapain? Ya beribadah. Buka Qur'anmu. Baca Qur'an. Berzikir. Berdoa. Kesibukan. Bagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, inni la akrah an ara syab sabahlalan. Aku tuh gak suka ngelihat pemuda yang nganggur. Orang nganggur gak suka. La fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Dia gak melakukan kerjaan dunia wala kerjaan akhirat. Ya sih. Cukup. Teman-teman yang mengatakan lagi nganggur, gak punya pekerjaan, sibukkan dirimu dengan beribadah. Dengan harapan ketika malaikat mencabut nyawa datang, engkau sudah siap. Engkau dalam kondisi beribadah. Ahibati fillah. Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu ta'ala mengatakan, man dzakarul maut. Barang siapa yang mengingat kematian, hanat alaihil masaib. Kalau kita menjadikan kematian sebagai nasihat dan kita ingat dengan kematian, musibah-musibah itu jadi ringan. Sekarang kita kena musibah di PHK, alhamdulillah masih bisa hidup, masih bisa makan. Kita lihat selama pandemi ini ada berapa banyak saudara-saudara kita yang di PHK, ribuan. Di PHK ratusan ribu mungkin yang di PHK. Tapi masih hidup dia. Buktinya dia masih bisa makan karena masih ada rezekinya. Tapi kalau mati, kekayaannya akan itu. Ahibati fillah, Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bitsalat. Barang siapa yang sering mengingat kematian, yang menjadikan kematian sebagai nasihat dia sering ingat ya. Ketika dia bekerja, dia ingat ya Allah, dia nggak berani makan yang haram karena dia ingat dengan kematian. Orang yang ingat dengan kematian, banyak mengingat kematian, ukrima bitsalat. Dia akan mendapatkan 3 karomah. 3 karomah. Yang cari karomah nih. Karomah yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan mensegerakan taubat. Nah, dia tidak akan menunda-nunda taubat. Karena dia ingat, boleh jadi aku mati nanti malam. Ketika dia berbuat dosa di pagi hari, dia akan bersegera bertobat sore harinya. Ketika dia berbuat dosa di malam hari, dia akan segera bertobat di pagi harinya. Sebagian kita sampai sekarang belum tobat. Terus dengan dosa yang dia lakukan. Tapi dalam hatinya ada kepikiran mau tobat. Namun karena dia tidak ingat dengan kematian, dia tidak mensegerakan tobat. Dan tobat itu tidak akan diterima apabila nyawa sudah sampai ke kerongkong. Nggak bakal diterima. Hatta idza balagha ahadahumul maut. Kalau sudah datang ya, kematian itu, dia mengatakan, ya Allah, aku inni tubtul an. Sudah. Maka orang yang suka ingat mati, dia akan segera bertobat, dia akan melihat banyak dosa yang dia lakukan, dan boleh jadi aku mati su'ul khatimah, mati dalam kondisi berbuat dosa. Kita melihat ada orang mati dalam kondisi berzina.
mati dalam kondisi di panggung bernyanyi, mati dalam kondisi dia mabuk, mati dalam kondisi dia makan riba, mati dalam kondisi dia jual sabu-sabu. Kita ngelihat orang-orang yang kadangkala perampok, ditembak mati dalam kondisi dia berbuat dosa itu dia mati. Wa qana'atil qalb. Karomah yang kedua yang akan dia dapatkan adalah hatinya akan menerima qanaah dengan apa yang Allah berikan. Dia tidak akan rakus, tidak akan ambisius, karena dia tahu aku mau mati. Beberapa waktu yang lalu setelah pilkada, beberapa bupati itu nggak sempat dilantik karena dia mati. Padahal dia terpilih. Mati. Maka orang yang ingat dengan kematian, dia nggak akan ambisius. Yang ketiga, wanasyatil ibadah. Kasih karomah, bersemangat beribadah. Apapun ibadahnya. Mau sodako, dia nggak akan nunda-nunda bersodako. Kalau di pagi hari dia akan sodako sudah. Sore hari, aduh dia sodako sore hari. Nggak nunggu besok. Kita kalau ingat kematian, kita mau transfer fulus buat fulan, kita nggak akan nunggu besok. Besok yang akan transfer nggak ada. Kenapa? Boleh jadi malam ini anak mati. Yang mau baca Quranul Karim, ketika dia ingat dengan kematian, dia akan baca sekarang, nggak nunggu besok. Subhanallah, nasyatul ibadah, semangat beribadah. Anda ingat dengan seorang dari Australia ya, yang sempat viral dia, apa namanya, Ali Banat. Ketika dia divonis penyakit dia, dan dikatakan mungkin tinggal 6 bulan umur dia menjadi orang yang semangat beribadah, sodako kemana, karena dia tahu. Tapi ingat, sodako di waktu sakit beda dengan sodako di waktu. Adapun orang yang lupa dengan kematian, maka dia akan mendapatkan 3 hukuman. Yang pertama, taswifut taubah. Dia akan terus mengatakan, saya akan bertobat, nanti saya akan bertobat. Dia akan menunda-nunda tobat. Dia akan mengatakan nanti. Maka kadang-kala kita melihat orang mengatakan, insya Allah saya Ustaz nanti kalau umur 60 tahun saya akan bertobat. Saya umur 40 tahun saya akan berubah. Karena dia nggak ingat bahwasanya kematian itu lebih dekat sama dia daripada umur dia yang 40 atau berapa puluh tahun lagi. Itu hukuman dari Allah. Terus berbuat dosa. Kasih nasihat nggak berguna. Karena kematian tidak memberikan nasihat buat dia. Wa tarki ridha bil kafaf. Orangnya ini nggak akan pernah qanaah. Rakus. Hidupnya menderita. Dia melihat selalu ada yang di atasnya dia. Oh fulan lebih nyaman. Oh fulan menderita. Hidup penuh dengan iri dan dengki. Dan menderita. Orang yang tidak ingat dengan kematian ini. Bicara syahwat nafsunya untuk lebih lagi. Itu akan menyebabkan dia menderita. Padahal rezeki dia gak akan bertambah. Ya udah segitu sebenarnya. Yang sudah ditetapkan. Tapi penderitaan itu adalah hukuman. Yang ketiga. Wattakasur fil ibadah. Orang yang tidak ingat sama mati akan malas. Diajak sholat malam, oh kepanjangan imamnya. Cari imam yang pendek kadangkala, cara terawih. Dengar suara azan, malas ke masjid. Padahal dekat masjidnya. Dia bisa berangkat ke pasar yang jaraknya jauh. Dia bisa belanja atau bekerja mencari dunia sampai antar pulau. Tapi masjid di depan rumahnya gak pernah nyampe. Kenapa? Itu hukuman kan. Segeralah amal, jadikan kematian itu nasihat terbaik kita. Karena semua akan kita tinggalkan. Hanya amal yang akan kita bawa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair Al-Ustadz atas tausiahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya apa yang disampaikan Ustadz. Ini saking semangat banyak pertanyaan
yang disampaikan, namun seperti yang tadi disampaikan bahwa pertanyaan akan dipilih oleh panitia dan akan dibacakan oleh moderator. Izin Anda sampaikan, Pak, dari Ahli Anas Bayhaqi 819 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. Allah memberkahi usia dan ilmu yang Ustadz ajarkan. Amin. Izin bertanya, yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Saya selalu ketakutan membayangkan akhir hidup saya. Bahkan ini sangat mengganggu pikiran saya. Benar bahwasanya saat ini saya masih merasakan manisnya iman dan masih dapat menyimak kajian Ustadz. Namun saya sangat ketakutan kalau suatu saat nanti hati saya ini dibalikan dan hidayah ini dicabut oleh Allah. Naudzubillah. Hingga hidup saya berakhir sebagaimana air hidup Abdullah Al-Qasim. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana caranya agar Allah senantiasa memberi kita hidayah sampai akhir hayat kita. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Ya jemaah, Abdullah Al-Qasim ini, Al-Qasimi, dia salah satu bisa disebut orang yang alim, salah satu ulama yang memiliki karya-karya tulis yang hebat. Pembelaan dia terhadap tauhid, ya. Bagaimana dia mengajak orang untuk menegakkan agama Allah ini. Bagaimana dia membantah kesyirikan. Tapi kemudian dia mati dalam kondisi nggak percaya sama Tuhan. Na'udzubillah. Apa yang harus kita lakukan? Ahibati fillah, Rasulullah SAW sejak 1443 tahun yang lalu, beliau telah mengajarkan kepada kita sebuah pegangan hidup ini. Apa? Berdoa. Memohon kepada Allah. Beliau seringkali berdoa mengatakan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan kepada. Mohon kepada Allah SWT. Ketika Nabi suka membaca doa ini, ada seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kami udah beriman, kami percaya dengan apa yang kau bawa. Atakhafu alaina, apakah engkau takut sama kita ini? Nabi SAW, na'am. Terus Nabi SAW, hati manusia itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Kita nggak tahu jemaah. Makanya Nabi SAW menyuruh kita segera beramal. Beliau mengatakan badiru bil a'mal, segera beramal. Nih kalau bicara bagaimana supaya kita mati husnul khatimah, maka antum hendaklah istiqamah di atas amal. Antum jujur sama Allah. Ketika antum sendirian, itu waktu antum jujur sama Allah. Karena ada orang-orang yang ternyata hanya pura-pura baik. Ada orang yang pura-pura baik. Yang kelihatan manusia, oh seorang pejuang ya. Sampai Nabi SAW dalam satu peperangan, itu sahabat melihat ada sosok yang sangat hebat sekali. Seorang pejuang yang penuh dengan semangat, dengan dedikasi yang tinggi. Dia berjuang sampai nggak ada satupun musuh yang lari kecuali dia bantai. Para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, ma ajza'al yawm mithal fulan. Nggak ada hari ini yang berjuang seperti fulan. Apa kata Nabi SAW? Oh dia. Amma huwa fa min ahlinna. Dia termasuk penghuni neraka. Sahabat takut. Yang berjuang mati-matian penghuni neraka. Gimana dengan mereka? Diikutin sama. Ternyata orang ini di akhir kondisi dia itu terluka. Dan dia tidak tahan dengan lukanya. Kemudian dia ambil pedangnya.
Dia letakkan di ujung dadanya. Ujungnya diletakkan di dadanya, kemudian dia jatuhkan dirinya. Dia mati bunuh diri. Dan yang menjadi tolak ukur itu adalah akhir dari innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka yang dikhawatirkan penanya wajar. Kita semua takut. Caranya gimana? Tadi pertama berdoa. Minta sama Allah Azza wa Jalla ditetapkan hatinya. Minta husnul khatimah. Baca doanya Nabi Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Matikan aku dalam kondisi Islam. Dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Kita ngelihat ada orang yang Masya Allah. Di awal hidup dia di pesantren. Kadang-kadang di akhir hayatnya ada yang murtad. Nikah beda agama, ikut agama orang. Na'udzubillah. Itu terjadi. Maka engkau terus beramal, jujur sama Allah. Dan jangan menunda-nunda amal. Nabi SAW pernah mengatakan, Badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal. Ketika dengar kajian, dengar sebuah nasihat, amalkan. Jangan nunggu besok, lusa, pekan depan. Segera kalian amalkan. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Kekacauan terjadi. Orang jadi bingung. Orang kalau gelap gulita, dia jalannya nabrak-nabrak. Kalau nggak punya cahaya. Amalan ini adalah cahaya tadi. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika datang fitnah itu, maka orang itu pagi harinya Islam, sore harinya udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya masih ikut kajian. Masih duduk bersama saudaranya yang muslim. Pagi harinya sudah murtad, kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agama untuk mendapatkan sedikit kenikmatan. Tapi kalau orang sudah beramal, insya Allah dijaga sama Allah. Karena amalan itu akan menjadi cahaya buat dia. Akan menjadi penjaga buat dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqim. Kata Allah, andai kata mereka itu menjalankan nasihat yang disampaikan kepada mereka, itu akan lebih baik buat mereka. Akan menjadi peneguh hati mereka. Dan kami akan berikan pahala, balasan buat mereka. Dan yang terpenting, kami akan berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Mati husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa diterima dan dimengerti oleh penanya. Pertanyaan yang kedua dari Ukhti Hilda 0812-830 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, izin bertanya, anak sering bermimpi tentang kerabat anak yang sudah meninggal. Menurut orang terdekat anak bahwa hal tersebut dikarenakan satu, mereka rahimahullah merindukan anak supaya anak menziarahi kuburnya serta mendoakan mereka. Yang ingin anak tanyakan adalah apakah anggapan tersebut benar menurut syariat? Lalu bagaimana anak menyikapi mimpi-mimpi tersebut? Dan apakah benar orang yang telah meninggal masih memperhatikan keluarganya yang masih hidup? Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Anak akan jawab dari pertanyaan yang terakhir. Apakah yang meninggal dunia perhatian dengan yang hidup? Orang yang meninggal dunia itu sedang sibuk dengan diri. Dia berada di alam yang berbeda. Dia tidak tahu dengan apa yang terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di padang mahsyar, kita tahu bagaimana pedulinya Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Ketika di padang mahsyar, beliau telah sampai lebih dahulu di telaga. Beliau menunggu kita di telaganya. Umatnya datang. Nampak perbedaan mereka dengan yang lainnya dari bekas wudhu mereka.
Tahu-tahu ada sekelompok dari umatnya Nabi SAW yang gak boleh minum dari telaga Nabi SAW. Dihalau sama malaikat. Seperti onta-onta milik orang yang mau minum di tempat kita itu dihalau. Disuruh pergi. Nabi SAW mengatakan, ummati, umatku, kata Nabi. Umatku, kata dia. Kenapa kau gak boleh minum dari telaga aku? Kata para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Kau gak tahu dengan apa yang dikerjakan sama mereka, diperbuat sama mereka setelah kau meninggal. Jadi orang apabila meninggal dunia, dia berada di alam yang berbeda. Dia gak bisa lagi ke dunia ini. Namun, ruh bisa berjumpa dengan ruh di alam roh. Yaitu mimpi. Ya, bisa berjumpa di sana. Namun boleh jadi jamaah yang dilihat dalam mimpi itu bukan saudara kita. Bisa jadi setan. Jadi kalau kita berjumpa dalam mimpi kita, ketemu sama orang tua kita, ketemu sama paman kita, ketemu sama orang-orang soleh, boleh jadi mereka benar, ruh mereka berjumpa dengan ruh kita, boleh jadi mereka adalah setan. Kecuali kalau kita mimpi bertemu Rasulullah SAW. Yang bermimpi bertemu Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man ra'ani faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa bermimpi berjumpa aku, maka yang dia lihat adalah aku. Jadi kalau engkau bermimpi berjumpa Nabi SAW, yang kau jumpai Nabi. Tapi kalau engkau bermimpi berjumpa dengan orang tuamu, bisa jadi setan. Bisa jadi orang tuamu. Terus bagaimana sikap kita? Ya, mimpi itu boleh jadi memang meninggalkan pesan buat kita. Kalau tadi dikatakan mimpi bertemu sama kerabatnya atau ketemu sama orang tuanya, ya boleh jadi mereka memerlukan doa kita. Mungkin engkau lupa sama mereka, tidak mendoakan mereka. Yang kita lakukan adalah mendoakan mereka. Doakan mereka. Adapun bicara ziarah kubur, silakan kalau kita mau ziarah kubur. Karena sejatinya ziarah kubur itu disyariatkan untuk mengingat kematian. Jadi ini seharusnya menjadi pengingat kematian. Ketika kau lihat dalam mimpimu fulan datang, ya Allah, aku bakal mati seperti fulan. Fulan gak bisa lagi duduk bersamaku. Fulan gak bisa lagi berbuat apa saja. Putus semua amalan dia. Kecuali 3 hal. Maka silahkan kalau bicara engkau mau berziarah ke kuburannya, mendoakan dia. Dan kalau bicara doa, ingat gak harus ke kuburan. Dimanapun kau berada engkau doakan. Kalau ke kuburan, di situ ada pengingat kematian. Dan mendoakan yang meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh penanya. Sekali lagi mohon maaf untuk jamaah peserta Zoom meeting ini yang raise hand, pertanyaannya hanya disampaikan melalui chat seperti yang disampaikan tadi di awal kajian. Izin Ustaz, satu pertanyaan berikutnya dari Ummu Laisha. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Afwan, izin bertanya. 1, bolehkah meminta mati karena takut berbuat dosa atau orang lain dosa karena kita? Kemudian yang kedua, apakah ruh bisa bertemu pasangan atau keluarganya di alam barzah? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Apa pertanyaan pertama jadi lupa? Nah, yang pertama apa tadi? Bolehkah meminta mati meminta karena takut mati. dosa Siap, karena kita? Barakallahu fik. Ya ahibati fillah. Rasulullah SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin nazala bihi. Tidak boleh seorang itu minta kematian, berharap kematian karena penyakit yang menimpa dia. Nggak boleh. Ini kalau berkaitan dengan penyakit. Sesuatu yang membahayakan dia. Dalam urusan dunia dia nih. Karena dia nggak tahu, boleh jadi ditambah umur itu.
menjadi tambahan pahala buat dia. Dan kalau dia mati dulu boleh jadi dia bekalnya belum cukup. Kalau harus dia berdoa, maka hendaklah dia berdoa mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan itu baik buat aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Jadi kalau harus minta, minta seperti itu. Memang sebagian ulama menjelaskan kalau dia itu minta kematian karena kondisi yang membahayakan keimanan dia, takut dengan agama dia, maka silahkan dia meminta. Namun kalau enggak, paling tidak doa dia, doa Allah yang lebih tahu. Karena kita nggak tahu apakah memang mati ini menyelesaikan masalah buat kita. Atau boleh jadi anak mati dengan bekal yang nggak cukup gitu. Maka anda berdoa memohon, ya Allah hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku, dan matikan aku kalau kematian itu baik buat Allah yang tahu. Adapun bicara apakah di alam barzakh itu ruh akan berjumpa dengan ruh, wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa penjelasan para ulama bahwa arwah itu saling berziarah di antara mereka. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ruh orang yang beriman. Ada di mana sih ruh orang yang beriman ini? Rasulullah SAW mengatakan ruhul mu'min atau nasamatul mu'min fi jawfi tayrin khudrin tasrahu fi asyjaril jannah. Ruhnya orang yang beriman itu berada di dalam rongga burung yang berwarna hijau yang dia berterbangan di antara pohon-pohon surga. Disitulah mereka. Adapun ruhnya para syuhada, arwahus syuhada, itu sama berada di rongga burung yang berwarna hijau. Tapi berbeda dengan orang mukmin biasa. Tasrahu fil jannah haitsu tasya. Berterbangan di surga semau mereka. Dan nanti mereka akan berhenti, akan beristirahat mungkin di gantungan-gantungan yang berada di bawah arsy Allah. Jadi ketika mereka berada dalam nikmat, mungkin mereka dapat tambahan nikmat dengan saling berziarah di antara mereka. Adapun yang dalam azab, ya boleh jadi dia dikumpulkan dengan orang-orang yang diazab di alam sana. Karena kita tahu bahwa ada azab kubur dan ada nikmat. Hadza wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu Ustaz. Dari chat sudah dicukupkan dari panitia. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair kalau gitu. Pun Ana boleh bertanya. Tafadhal, pertanyaan terakhir jadi. Ini dari Ana sendiri. Ustaz, terkait dengan mengingat kematian. Ana sendiri kalau ingat mati itu ketika ada kawan atau tetangga meninggal, kemudian atau ketika lagi sakit. Nah, yang jadi pertanyaan Ana itu bagaimana supaya kita selalu ingat mati saat kita lagi semangatnya bekerja atau lagi apa senang sama keluarga, apa tiga. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Ya memang iman itu naik turun ya. Bagaimana supaya kita menjaga iman kita naik terus tadi dengan mengingat kematian. Cuma gimana cara mengingat kematian? Ketika ada saudara meninggal, okelah kita jadi ingat kematian. Ketika kita ada kawan, ada informasi kematian, kita jadi ingat kematian. Ketika kita naik mobil, tahu-tahu ada tabrakan ya, mati orangnya, kita jadi ingat dengan kematian. Alhamdulillah, itulah peringatan buat kita. Itu nasihat buat kita agar kita ingat dengan kematian. Di lain itu, kita perlu ziarah kubur. Makanya Nabi SAW menyuruh kita ziarah kubur agar ingat dengan kematian. Ketika engkau sedang tadi sibuk dengan duniamu, kok kayaknya anak ini mana ya, ambisi banget gitu loh. Kita datang ziarah kubur. Ketika nggak ada orang mati, ya kita datang ke tempat orang-orang mati untuk mengingat kematian. Fa innaha tudzakirul akhir, itu mengingatkan kepada akhirat. Kemudian yang ketiga, ketika kita sedang mau tidur, jemaah. Tiap hari kita ini diingatkan dengan kematian. Bismikallahumma amutu wa ahya. Terus diingatkan kita.
bakal mati. Ketika kita bangun dari tidur kita mengatakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian pagi dan petang, zikir pagi dan petang, asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tunggu, bukan yang itu kok, anda jadi lupa. Allahumma ma asbah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Yang di akhirnya kalau di sore hari wa ilaihil masir, di pagi hari wa ilaikan nusyur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, jangan jadi lupa ana. Tapi ala kulli hal, di zikir pagi dan petang, ana mau nyontek jemaah supaya ana enggak salah. Bismillah. Nah, baik. Yang dizikir sore jamaah. Naam, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Bayangin. Sore hari kita mengatakan, pagi hari Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Terus kita ini dalam zikir kita terus mengingat kematian. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri. Cuma memang ketika membaca zikir ini hendaklah kita baca artinya atau paling tidak tahu sama artinya. Supaya ya kita menyadari dengan apa yang sedang kita ucapkan. Kemudian ketika membaca Al-Quranul Karim kita akan melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian. Ya. Ayat-ayat tentang neraka, tentang surga. Yang itu semua insya Allah akan menguatkan keimanan kita. Jadi insya Allah yang tadi pertama kita mengingat kematian dengan adanya saudara kita dengan ziarah kubur umpamanya, dengan membaca doa sebelum tidur dan setelah tidur, membaca zikir pagi dan petang. Insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan Allah memperbaiki hati kita sehingga kita jadi semangat beribadah karena kita tahu kematian itu akan tiba. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima puasa kita, menguatkan keimanan kita dan mematikan kita husnul khatimah. Nah.